10 tahun untuk paham hadis. Bagaimana dengan orang yang baru ngaji lalu suka bid'ah-bid'ahkan orang lain? Nah, ini kita husnuzon, Pak. Saya juga begitu dulu ya. Jadi kalau antum benci ke mereka, antum benci ke saya. Saya dulu begitu. Gimana cara nyikapinnya? Orang baru dapat mainan akal itu macam-macam. Kalau orang baru hijrah, mainan dia adalah kata sunnah dan kata bid'ah. Orang kalau lagi dapat mainan, suka nunjukin nggak? Suka nunjukin, Pak. Tapi kalau udah sekian lama dapat mainannya, bosan nggak? Nanti teman-teman kita yang suka membid'ah-bid'ahkan itu akan bosan. Tadi siang kita sudah sebutkan, setiap orang membid'ahkan sesuatu, dia mesti mengeraskan kalbunya. Maka setiap antum membid'ahkan satu, menyalahkan suatu, kalbunya tambah keras, tambah keras, tambah keras, tambah keras, tambah keras, meskipun itu benar. Saya butuh istighfar 100 kali untuk melembutkan hati saya selesai membid'ahkan sesuatu yang memang membid'ah. Kenapa? Ada orang yang saya singgung, ada kesombongan intelektual di situ, merasa mufti, merasa sudah benar, merasa benar. Istighfarkan 100 kali nggak cukup, Pak. Nggak cukup ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang suka mentahzir ulama? Semoga Allah kasih hidayah mereka. Yang tahzir ulama nggak ulama ya. Ulama kok ditahzir? Yang benar itu mengkritik boleh, mentahzir. Apa arti mentahzir? Mewaspadai ulama ini sesat, itu nggak boleh. Ya, kalau radikal beda lagi, Pak ya. Tupak politik. Nah, saya nggak mau ngomong politik ya. Bagaimana cara atasi ribut rutin setiap tahun tentang maulid? Nggak bisa diatasi karena emang sudah proyek pemikiran. Udah proyek pemikiran. Ya. Jadi setiap tahun antum akan dapat selalu masalah orang membid'ahkan maulid. Yang perlu kita lakukan hanya satu, memperkuat dalil kita. Selesai. Ya. Nah, dalilnya sudah banyak di sini. Ustadznya juga ada banyak. Apa hukum mengepalkan tangan ketika bangkit dari sujud? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya'jinu ya. Nabi mengepalkan tangannya saat bangkit. Tapi itu tidak selalu Nabi lakukan. Di riwayat lain di Abu Dawud juga, Nabi ya'tamid ala yadaihi. Nabi bertahan bertumpu dengan tangannya. Ini tangan. Kalau begini masih tangan nggak dia? Masih. Jadi yang begini sahih, yang begini sahih, yang nggak sahih yang nggak sholat ya. Kupas tentang dalil zikir dan doa bersama ba'da sholat fardu. Kalau zikir, jangankan kita, Syekh bin Bas pun bilang setelah sholat fardu dianjurkan, disunnahkan berzikir mau sendiri ataupun jamaah, mau sir ataupun jahar. Dalilnya lebih dari 50 dalil. Umum dalilnya, ada yang umum, ada yang khas ya. Yang khusus cuma beberapa. Lalu di mana perdebatannya? Ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi, seingat kami, Nabi ditanya, ayud doa afdal, doa mana yang afdal, tentang doa berjamaah habis sholat ya. Nabi menjawab akhir malam, dan yang kedua fi duburi al-maktubah, setelah sholat wajib. Tapi tidak disebutkan di situ sendiri atau berjamaah. Syekh Ibnu Taimiyah punya murid namanya Syekh Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Beliau punya kitab Hadyur Rasul ya, di Zadul Ma'ad itu ada bab hadyur Nabi, mengatakan berjamaah ba'da sholat itu bid'ah. Itu pendapat Imam Ibnu Usud ternyata beliau murid Imam Ibnu Taimiyah, bermazhab Hanbali ya, bermazhab. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal beda dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih salaf dari Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i?
boleh untuk ta'lim. Karena jamaah tidak hafal doa, maka kita pimpin doa. Itu versi Imam Syafi'i. Saya nggak pakai dalil itu, saya pakai dalil Imam Hakim. Baru dengar kan? Ada nama kitab Mustadrak ala Sahihain, kitab sahih juga. Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwa majtama'a malaun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum al-akhar, lalu berdoa sekelompok yang lain dan mengaminkan sekelompok yang lain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali ajabahumullah, Allah ijabah. Ini dalil mutlak boleh kapanpun doa berjamaah. Maka alhamdulillah saya melihat di masjid-masjid tradisional dan teman-teman ahbab tabligh, mereka setiap kali mau dakwah doa depan masjid, dan itu doanya melingkar, tangan diangkat. Begitu juga orang-orang yang suka zikir di mana-mana ya, ahli-ahli zikir, ahli-ahli sufi, mereka suka baca doa. Kalau antum nggak mau, udah pergi aja. Kan mereka mau doain antum, dapat doa gratis nggak mau. Saya itu susah loh minta doa Ustaz. Mau cari kiai, Syekh, ya Syekhana ud'ullaha lana, tolong doakan kami. Susah nyari doa Ustaz itu, karena doanya mustajab. Doa orang alim yang didoakan oleh makhluk langit dan bumi, bahkan ikan yang di dalam air. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran, dapat doa gratis dari dai, masa nggak mau? Ya itu urusan antum udah ya, nggak mau pergi aja, la ba'as, nggak masalah toh. Ya mau ikut Imam Ibnu Qayyim boleh. Kalau saya didoakan orang ya saya terima. Amin, amin, amin. Dalilnya hadis dari Imam Hakim ditambah riwayat Imam Tirmizi. Gampang, ada dalilnya semua ya. Kita aja nggak tahu Pak ya. Khalas? Ya. Masya Allah. Ini tolong disimpan Ustadz Almaf ya. Mana Ustadz Almaf? Ya, ini nggak apa-apa disimpan. Baik, Masya Allah. Ini doanya, jawabnya pendek-pendek aja nih. Hukum jari tangan telunjuk ketika tasyahud mana yang benar? Hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi yuharrik, menggerakkan. Yang kedua la yuharrik, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Tapi Syekh Albani bilang yang menggerakkan tidak sahih. Maka pendapat Syekh Albani aneh, ganjil. Imam Malik mengatakan innamat tahrik ar-rafa. Yang disebut menggerakkan itu mengangkat saat tasyahud. Ikut Malik atau Albani? Dalam sholat berapa kali boleh menggaruk? Menggaruk ini nggak mandi kali ya. Kalau dalam fikih 3 kali, ya, bukan batal Pak, cuma rusak. Kalau sudah 3 kali, tidak batal, terusin sholatnya. Maka kalau HP bunyi, wajib, bukan sunat lagi, wajib walaupun berkali-kali gerakannya ya. Udah dibunyi, bunyi lagi, antum wajib. Kalau perlu dipatahin lah ya, biar nggak bunyi. Karena mengganggu sholat orang itu hukumnya haram. Jangankan bunyi HP, orang lewat di depan, apa kata Nabi? Anda menunggu 40 tahun, di riwayat lain 40 hari, lebih baik daripada lewat di depan. Apalagi ganggu. Ya, tapi jangan marah juga sama orang yang kadang-kadang dia nggak bisa matiin emang ya. Niat sholat ada nggak Ustaz? Niat itu fil qalb. Hadisnya umum, innamal a'malu bin niyat. Apa yang disebut usolli? Usolli itu prepare. Kalau orang-orang belajar ilmu psikiater dan ilmu psikologi, ini disebut conditioning. Proses mengkondisikan kolbu dibantu pakai lidah, dimasukkan ke kolbu. Kapan jatuhnya niat? Bukan waktu usolli, waktu takbir. Allahu Akbar, itu jatuh Pak. Karena an-niyatu muqtarinatun bil fi'il. Niat mesti berbarengan dengan amal. Jatuh takbir, jatuh niat. Jadi usolli itu bukan niat Pak. Usolli itu
prepare ya, persiapan niat. Karena ujungnya belakangnya yang penting lillahi. Jadi antum yang nggak hafal niat bahasa Arab, aku sholat karena Allah, selesai dalam hati langsung takbir, nggak usah sebut-sebut usolian ya. Ntar 10 kali usolian, orang udah waladhdallin dia masih usoli. Hukum tahlil di kubur, hukum dalil tu kubur, dalilnya umum. Laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan, bacakan la ilallah untuk orang yang mati. Hadis Sahih Muslim. Ini hadis bisa dijelaskan tapi kita pendek aja ya. Hukum musik, tidak ada dalil sahih, ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Yang ada cuma hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman aqwamun yastahilluna al-khamra ya. Sekelompok orang, beberapa kelompok orang menghalalkan khamar, apalagi biduanita, lalu kemudian sutra, dan terakhirnya kalimatnya wal ma'azif. Wal ma'azif, ma'azif itu alat musik, dan ma'azif itu terjemahan guru dari guru kami, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengharamkan musik, kami 3 tahun Pak mengharamkan musik karena ikut Syekh bin Baz. Karena terjemahan waw itu dan, ternyata tidak semua waw artinya dan. Ada waw berarti bersamaan dengan. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan marah Syekh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Ini gurunya beliau, ini saksinya beliau ya. Ustadz Al-Naf, tanya ke beliau, Syekh Ali Jum'ah tidak mengharamkan, Syekh Ahmad Thayyib tidak mengharamkannya. Terlepas dari kecenderungan politik mereka ya. Jadi yang mengartikan waw itu dan mengharamkan musik, yang mengartikan bersamaan dengan tidak. Kenapa? Ada dalil lain di Sahih Bukhari, Abu Bakar masuk ke dalam rumah bersama Nabi karena Nabi menantunya Abu Bakar. Ada 2 perempuan bernyanyi dan berdendang ya, main alat gendang. Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah seruling Daud di rumah, seruling setan di rumah Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhuma, biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya mereka. Saya mau tanya, Nabi membolehkan nyanyian nyanyian dan musik pada hari raya. Bolehkah khamar di hari raya? Ya. Bolehkah nonton konser yang auratnya dibuka di hari raya? Bolehkah pakai sutra di hari raya? Enggak. Berarti haramnya musik bukan haram zatnya. Beda dengan khamar, beda dengan sutra. Itu haram itu zatnya, memakainya, meminumnya. Ya. Sedangkan musik haram di waktu-waktu tertentu karena bisa melupakan kepada Allah. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, nah dia tidak haram. Oke?